kita kliklah Eagle yang sudah kita install minggu yang lalu. Agak lama menunggunya mungkin karena filenya besar atau komputernya lambat, bisa dua-duanya. Nah ini dia sudah muncul ya. Kemudian udah muncul seperti ini, kita masuk ke project. Kemudian ada di sini user project. Ya kita di user project lah. Belum ada apa-apa di sini ya kan. Jadi kosong dia. Kita buat new project untuk Arduino lah, Arduino. Nah gitu. Pertama kali kita masuk ke skematik. Pilih skematik. Nah, muncul seperti ini. Nah, lalu yang ini bisa dibuat garis-garisnya. Ini adalah garis-garis grid. Dihidupkan gridnya. Ini dalam inci dibuat. Saya pilih dalam mili inci. Perkalian 1. Oke. Jadi nampak layar ini sekarang macam kotak-kotak lah dia ini. Ini banyak menu. Menu file, edit, ada help, ada window, ada option, library, tools, view, draw. Entah ini gambar-gambar ini. Kemudian di sini ada lagi, ini menu-menu juga ini. Ini tambah, nanti ada nih di manualnya itu bisa dilihat. Nah ini tambah komponen. Kita letakkan komponen di gambar rangkaian ini, halaman menggambar ini. Nah kemudian komponen ini dicarilah di sini. Banyak macam komponen di sini. Jadi kalau kita hitung komponen ini ribuan banyaknya. Jadi tahunya nanti komponen itu semua cari-cari gitu. Sekarang misalnya kita tadi mau menggambar Arduino, kita lihatlah di mana di sini gambar skemanya, komponennya gitulah. Nah yang inilah dulu, ya ini adalah jumper ini. Nah, kita lihat di gambar sebelah kanan, jumper 2 pin. Ini yang lepas-lepas dia ini yang bergabung jadi satu. Misalkanlah kita perlu dulu membuat jumper ini, oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita perlu LCD. Ini matikan lagi nih. Adanya LCD di sini kurasa display. Nah ini dia. Saya aja lupa tempatnya. Lalu pilih yang ini yang 16 kali 2. Oke, kita letakkan di sini. Nah sekarang simpan. Kita simpan namanya ini di tempat kita biasa meletakkan file. Ini saya simpan di sini lah. Lalu di sini saya bikin namanya Arduino LCD. Nggak ada. Nah kalau nggak ada, kita masuk di Open Library Manager di sini. Kemudian ini di dalam desain kita ini nah sekarang lagi digunakan. Lalu available yang tersedia. Browse. Kita lihat di tempat penyimpanan library untuk Eagle library. Kemudian di sini ada Arduino library. Klik Arduino library. Lalu nampak dia di sini. Udah masuk di sini. Nah, ya kan? Klik di sini. Use. Gunakan. Nah, setelah yang ini tutup yang ini. Kita bisa lihat di sini sudah ada ini Arduino. Lalu ini ada Arduino yang versi yang inilah. Jadi dari mana kita tahunya Arduino mana yang pas? Kan begitu. Itu kalian lihatlah. Mudah-mudahan ini nampak ini. Coba ya aku ke layar ini ke. Nah ini disesuaikan dengan Arduino kita. Sementara ini kita pilihlah entah yang mana-mana lah. Nah, yang mana yang nggak banyak gangguan di dalam sana. Ini kan semakin sepi dia di sini. Tengah ini nggak ada apa-apa. Oke. Nah inilah Arduino yang muncul. Gambarnya seperti ini. Udah. Lalu kita keluar dari sini. Nah, udah di sini komponen dia. Kita ke PCB. Lalu dia bilang, PCB-nya nggak ada, bikin, ya. Lalu muncullah di layar ini. Inilah gambar yang tersedia di sini. Yang hitam ini adalah gambar yang bisa kita isi. Ukurannya ke kanan ini 10 cm, ke atas 8 cm. Kenapa kok kecil kali? Ya namanya pun free version. Yang ini kita atur letaknya di sini. Kemudian ini LCD-nya kita atur letaknya di sini. Kan enggaknya kena dia itu. Nah, gitu. Lalu ini tempat tahapan nantilah taruh di sini. Nah, kemudian ini kita atur ke tengah, dia menekan tombol yang ini ke tengah. Kalau yang ini diperbesar.
diperbesar lagi. Ini kembali lagi ke tengah. Udah, ini kan nampak garis ini. Yang kuning ini. Ini ground dengan ground nyambung dia seperti ini. Nah sekarang kalau kita lihat skema ini, ya, lihat skema. Lalu ini kita sambung, kita besarkan ini. Jadi ini sekarang Arduino-nya ini kita sambung ke display itu. Kita atur-atur dia supaya cantik lah. Nah kalau ini 7 dengan 7 disambung, maka kalau kita lihat di PCB udah nyambung dia. Ini 7 dengan 7 ini nyambung. Nah kembali lagi kita ke skema, kita sambung lagi. Ini pakai yang ini, sambung kemari. Ini sambung kemari. Ini sambung kemari. Udah 4 kita sambung. Lihat lagi. Udah 4 jalurnya. Nyambung dia. Nah kalau misalnya mau nyambung, kalau kayak gini, kita sambung-sambung semua. Banyak komponen. Wah rumit kali lah. Rumit kali dia jadinya. Nah jadi yang ini bisa dibuat dengan cara seperti ini. Nih, kita putuskan dulu sekali lagi. Kita lihat. Udah putus dia kan gitu. Nah ini kita buatlah seperti ini kemari. Kemudian kita sambung jalur kemari ini dari pin 7 kemari, pin 6 kemari sampai segini aja. Nah, lalu yang ini tadi juga gitu. D4 sambung sejauh ini. Nah, lalu ini dikasih nama, name, kasih ini nama. Nama dengan D4. Lalu tarik dia ke bawah seperti ini, boleh begini, boleh begini. Nah, yang mana yang kalian rasa enak membacanya, boleh dibuat begini. Nah, lalu ini D5, yang ini D6, lalu yang ini D7. Udah, ini juga buat kayak gitu. Ini D7, dia bilang connect, yes. D7, D6, ini lagi D5, ini lagi D4. Jadi sekarang kalian lihat, nama ini sekarang, ini sama dengan nama yang ini. Ini D4, ini D5, D6, D7. Nah, udah sama dia. Kalau sama namanya, dia tersambung dia. Nah, tersambung dia. Sekarang kita lihat lagi. Misalkan lah, ini RW ini biasanya kalau Arduino, ini hubungannya ke ground. Kita bikin namanya ground. GND, ground. Nah, berarti pin RW ini nyambung ke ground. Tadi di PCB. Udah nyambung dia ke ground. Selanjutnya ini, karena ada di sini RS, ada enable. Kita mau pilih kemana ini? Kita pilih yang inilah, yang dua ini. Kita berikan namanya. Ini sambungannya ke enable E, tuh kan. Ini set reset RS. Nah ini kita kasih nama juga. E ini enable, connect yes. Nah dia langsung connect itu. RS, connect yes. Kalau kita lihat di PCB udah nyambung ini. Nah, udah nyambung ini kemarin. Nyambung dia. Nah kemudian ini kan belum sambung ini. Ground di sini perlu disambung ke PCC dan kontras ini trim port. Kita cari di sini. Cari di sini resistor. Resistor di RCL. Nah ini resistor. Kemudian ada trim port. Nah ini pilihlah yang mana yang ada sama kita. Yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Boleh. Lalu sambung kemari. Nah kalau seperti ini dia cuman ya sambungkan aja lah. Kontras ke sini dia. Lalu ini ke PCC. Lalu yang ini ke ground. Nah sekarang kalau kita lihat ini di PCB-nya, ini PCB-nya di sini dia letaknya ini, di luar dia. Kita mau pasang di mana ini? Kita mau pasang di sini, geser ke sini kursornya, bisa digeser ini kemari, dan ini digeser kemari. Bisa juga kursor di sini ketik di layar move R1. Nah, lari ke situ dia. Lalu kita atur ini kemari atau kemana kita rasa paling pas sama kita lah. Klik, pas kita klik dia udah lengket di situ. Nah kemudian kita lihat lagi ini tadi. Nah ini kan ada 5 volt katanya ini, 4 dan 3. Nah kita lihat di Arduino ya. Nah ini sekarang, ini gambar Arduino itu. Kita lihat pin 3 di atas itu ada ground sama 5 volt. Jadi bisa yang itu ini bisa kita sambung. Nah, mau sambung ke sini langsung atau ini biarkan aja di sana, ini digeser. Lalu sambungkan ini 4 ini kemari, 3 ini kemari. Kemudian kasih nama PCC misalnya. Lalu bikin dia. Lalu ini ground.
Nah, begitu kita kasih ini ground, dia nyambung ground ke ground. Lalu kita lihat ini sekarang, apa memang betul dia ground ke ground ini? Kita lihat ini kemari ke ground, ini kemari ke ground juga. Ya salah, ya kan? Nah, kalau salah, putuskan dulu nomor 4 ini. Lihat, ini sekarang salah, berarti salah sambung kita. Jadi putuskan lagi ini, berarti sekarang ini terbalik ini. Nomor 4 groundnya. Kita selesaikan aja ini dulu. Bikin namanya ground. Sambung ke ground, yes. Lihat. Apakah ground dengan ground? Oh ya, ini sekarang ground, ini ke ground. Nah, berarti yang satu lagi PCC. Lalu ada yang bergeser salah, ini bisa digeser ke atas ini dengan menekan tombol move. Lalu bikin namanya PCC. Udah, lihat. Udah nyambung ke PCC dia, ini kemarin lurus dia. Nah, ini kan ada juga ini PCC di sini. Kasih nama lagi di sini PCC ini. Yang ini. PCC. Nah, begitu kita buat ini PCC di sini, dia nyambung itu. Nah, langsung dia nyambung ke sini. Nah, ke PCC. Ground. Nah, dengan cara seperti ini, wire-wire jadi tidak terlalu banyak berjumpa di sini. Kita lihatlah gambar PCB-nya kemarin dulu, udah jadilah kayak gini. Lalu yang ini sinilah kita bikin, ya kan, sampingnya lah. Lalu yang ini kita geser. Sebenarnya ini tidak saling tindih ini, karena satu nanti di bawah dia, satu di atas. Nah, kemudian ini jalur ini jalur ini. Jalurnya boleh kita pilih atas atau bawah, karena cuman 2 jalur bisa. Nah, lalu ini kan ada kode-kode begini. Nah, kalau yang ini kita pilih, dia nggak mau menembus nggak mau menembus. Ada misalnya sesuatu kayak gini, dia nggak mau lewat dia. Contohnya aku bikin ini. Nah, misalnya kayak gini, kita buatlah seperti ini. Kita buat jalur ini kemari. Nah, nggak mau dia, kan dia nampak nggak mau dia kan. Nah, nggak mau dia lewat dari tengah. Nah, itu artinya yang ini. Nah, kalau yang ini kita klik, dia mau dari tengah. Nah, tembus dia. Nah, kayak gitu. Lewat dari tengah dia. Jadi ini bisa dipilih-pilih. Entah yang mana kita suka, kayak gitu. Tandanya yang ini, dimatikan kembali jalur ini. Nah, ada satu lagi menunya di sini. Setelah jadi gambar rangkaian seperti ini, kita bisa suruh dia membuat PCB ini jalurnya sendiri. Ada di sini auto router. Nah, jadi atas sama bawah sudah tersedia. Kemudian continue. Dia hitung jalur. Udah jadi jalurnya dia bikin. Nah, ini kan ya gambar ini sekarang ini. Auto router ini. Dia membuat jalur sendiri. Nah, cuman saya membuat jalur seperti ini aku jelek kurasa. Aku lebih suka membuat jalur sendiri. Saya membuat jalur, tebalnya pun saya yang ngatur. Saya mau bikin tebal 50 misalnya. Nah, lalu ini saya tuntunlah dia langsung kemari. Nah, ada suara kecil dia. Nah, saya lebih suka menggambar jalur seperti ini daripada dia yang membuat jalur. Jadi ya tergantung orang lah. Ikut-ikutlah kemana suka. Nah, kemudian seperti ini kan ini terlalu rapat ke garis. Nah, ini bisa kita geser ke bawah dia. Nah, jadi udah nggak kena lagi dia. Ini kan ada lagi yang belum selesai nih. Kita selesaikan dulu. Kemudian kita kecilkan lagi gambarnya supaya nampak semua di sini. Oh, ini belum siap. Nah, lalu yang ini, ya, ini kemari, kan nggak bisa kemari dia. Nah, di sini saya pasang jumper ya. Nah, klik di sini, kemudian saya suruh dari atas dia kemari.
Nah, jadi inilah yang lapis kedua. Lalu yang ini, nah, ini kan bisa dibilang dia jauh dia dari sini. Nah, pasang lagi jumper dari atas. Nanti dilubangin ini pakai bor, kemudian dipasang kabel penghubung dari atas. Nah, lalu ini masih ada yang belum kena ini. Nah, ini kemarin belum kena ini. Jadi ini saya ambil jalurnya kemari. Nah, lalu teruskan kemari. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, semua sudah terhubung dengan jalur. Nah, inilah lapis kedua yang merah ini, dan inilah lapis pertama yang biru. Jadi nanti setelah jadi, dia kira-kira, ini ada gambar saya di sini yang saya pakai, saya tunjukkan sama kalian. Lalu, ini PCB-nya, inilah LCD tadi. Ya, nampak kalian ini LCD. Lalu ini Arduino-nya. Nah, LCD-nya sebelah atas, Arduino-nya ini gini, di bawah gendong dia. Nah, kayak gini. Ini kan LCD tadi, sebelah atas dia. Karena PCB-nya kecil, cuma 8 kali 10. Nggak mungkin di atas dua-duanya. Jadi satu dibikin seperti ini dia. Dari sebelah bawah dipasang paku-pakunya, tinggal dimasukkan aja ke. Nah, kayak gini. Udah jadilah dia seperti yang ini. Nah, inilah memanfaatkan Eagle versi gratis. Dengan cara seperti ini kita sudah membuat PCB yang dia sediakan 8 kali 10 menjadi 10 kali 16. Nah, karena sebelah bawah satu, sebelah atas satu. Jadi ini PCB yang 8 kali 10 tadi, sebelah atas ini PCB-nya ini. Ini ada IC 4 biji, ada tombol. Nah, ada lampu LED di sini, ada buzzer. Kemudian di baliknya, nah ini Arduino. Inilah yang 8 kali 10 itu. Nah, kemungkinan ada yang bertanya, kalau kita perlebar gimana, Pak? Nah, contoh kita perlebar. Nah, ini kita perlebarin, perlebar kemari. Kan bisa ya kan? Enggak marah ya. Oh, enggak, ini perlebar lah. Kalau udah lebar kayak gini. Nah, udah kita tambah komponen. Apa yang terjadi? Nah, kita tambah komponen misalkanlah resistor juga lah. Ah, ini besar ini resistornya. Oke. Sekarang ini resistornya di sini. Kita tambahkanlah kemari. Kira-kira aja macam uji coba. Kita sambung kemari. Ini sambung kemari. Nah, kita lihat. Nah, ini komponen tadi. Kalau ini kita letakkan di sini, nggak mau lengket dia ini. Nggak mau lengket. Ini nggak mau lengket ini di sini. Dia mau lengket di sini. Nah, di situ mau. Tapi kalau di luar jalurnya, di luar yang 8 kali 10 tadi, nggak mau dilengket. Nah, ini masih berada di daerah yang tadi. Tapi kalau udah di luar daerah, nggak mau lagi dia. Nah, ini masih di luar, masih tempat yang tadi lah ini. Tapi kalau kurang atas, udah nggak mau lagi dia. Nah, itulah batasannya. 8 cm kali 10 cm. Udah lebih dari cukup untuk buat proyek. Nah, jadi apa yang saya kasih tahu sama kalian ini, saya juga mengerjakannya di sini. Contohnya ini tadi ya. Ini yang saya kerjakan ini. Nah, ini bukannya cuma ngomong aja. Ini saya kerjakan ini. Saya buat dia PCB-nya sebelah bawah pakunya ini. Nah, ini memang udah begini Arduino kita beli. Udah begini dia. Jadi ini seperti ini. Nah, udah pas digendongnya seperti ini. Seperti ini. Jadi dia macam sudah double layernya sama kita, double komponen lagi.